Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Cerita diawali dengan si pria bangsawan sangat bahagia karena Godioki memanggilnya suami dan dia tampak mengelilingi wilayah itu dengan riang. Lalu Godioki dan si pria memberitahukan kepada Maxim, Mansuk, adik ipar juga Doki kalau mereka memutuskan tidak akan pergi dan akan tetap tinggal. Jadi Godioki dan si pria meminta mereka semua merahasiakannya. Sontak mereka yang mendengar sangat senang. Dan terlihat Miryong menguburkan ibunya dengan sangat baik, itu semua berkat bantuan suaminya dan Godioki. Dan kepulangannya dari pemakaman ibunya, semua orang yang berpapasan dengan Miryong menggosipkannya dan perkataan mereka rata-rata sangat pedas. Sesampainya di rumah, Miryong bertemu suaminya dan suaminya tampak sangat acuh karena seperti yang kita tahu di episode awal, Miryong mendekati suaminya dengan maksud tertentu dan Miryong tampak sedih. Scene berpindah ke Godioki yang sedang berbincang dengan istri bangsawan satu, lalu istri bangsawan satu mengatakan jangan pedulikan omongan orang, yang penting Miryong sudah bebas dan kamu menerimanya kembali. Dan tak lupa istri bangsawan satu mengajak Miryong supaya gabung dengan perkumpulan wanita. Lalu malam harinya Godioki berbincang dengan si pria. Si pria sedang melihat buku besar, yaitu buku yang ditulis untuk mengatur rumah tangga dan semuanya selama bertahun-tahun diatur sempurna oleh Godioki. Dan kini si pria ingin Godioki hanya fokus dengan pekerjaannya dan si pria yang mengatur kebutuhan rumah tangga karena memang si pria saat ini tidak punya pekerjaan. Maxim, Mansuk, Ketdong, dan Doki sedang minum dan mereka merayakan kehadiran Mansuk di dalam keluarga. Lalu Ketdong yang tak mengetahui apapun, dia berusaha terus menanyakan kenapa Mansuk ada di sini. Lalu untuk menutupinya, Maxim pura-pura marah dan berkata, sudahlah jangan banyak bertanya, ini urusan orang dewasa. Dan Mansuk yang selalu baik dengan semua orang, maka dia juga sangat baik kepada Maxim dan itu membuat Doki cemburu. Sedangkan Godioki yang akan berganti baju di kamarnya, dia menyadari ada orang di balik selimutnya, lalu Godioki hendak menendangnya. Tetapi ternyata itu si pria bangsawan. Lantas Godioki menanyakan, kenapa kau ada di sini? Lalu si pria menjawab, apalagi ya, aku mau tidur, kita kan suami istri ya, harus tidur di kamar yang sama, bagaimana kalau yang lain tahu kalau kita tidak tidur satu kamar? Lantas Godioki marah dan dia mengusir si pria. Dan setelah si pria pergi, Godioki tampak tersenyum kecil. Lalu di keesokan harinya, Miryong membuatkan bekal untuk suaminya, tetapi suaminya selalu acuh padanya, bahkan suaminya juga tidak mengizinkan Miryong ikut perkumpulan wanita. Dan di hari pertama, Godioki mulai membuka lagi kantor advokat hukumnya karena sudah diperbaiki, dan Maxim menyiapkan makanan untuk Godioki. Lalu Godioki berkata, kita harus mengurus lagi perabotan rumah yang dibutuhkan karena habis ini akan panen. Dan Maxim menjawab, jangan khawatir, semua sudah diatur dan diurus oleh suamimu karena suamimu ingin kamu hanya fokus dengan pekerjaanmu saja. Dan Godioki melihat suaminya sangat sibuk mengatur semuanya, lalu Godioki menyapanya. Lantas si pria memberikan semangat sambil memegang tangannya yang membuat Godioki malu karena semua pelayan melihatnya. Setelah mengatur semuanya, Maxim menyiapkan makanan lezat untuk si pria dan si pria berkata makanan ini sangat lezat. Lalu Maxim menjawab Godioki yang mengajarinya memasak. Dan Mansuk dengan santainya berkata kalau dulu Godioki waktu jadi pelayan, tetapi si pria memukulkan sendok. Lalu Mansuk mengerti dan dia mencoba mengatakan yang lain. Tetapi Maxim mengatakan aku sudah mengetahuinya, sontak si pria dan Mansuk tampak lega dan si pria juga Maxim memarahinya agar menjaga kata-katanya, jika sampai ketahuan mereka semua akan habis. Sedangkan Godioki tampak sangat sibuk di hari pertamanya dan Maxim datang membawakan makanan juga minuman dari si pria, juga surat yang berisikan kalau dia meminta maaf akan kejadian tadi malam. Sedangkan Miryong di malam hari tampak sibuk menjahit baju bayinya. Suaminya mendatanginya dan ingin membacakan sebuah buku untuk bayinya, tetapi mereka tampak sangat canggung berdua.
Sedangkan si pria menjemput Godeoki pulang dan mereka melewati jalanan dan sambil menceritakan apa yang mereka jalani hari ini. 참, Lalu sesampainya di rumahnya, Godeoki mendapati kamar si pria atapnya rusak karena terkena tiang, dan Maxim juga masuk menggiring kata-kata supaya si pria dan Godeoki satu kamar. Jelas mereka berdua berkomplot untuk menyatukan Godeoki dan si pria. Setelah itu, akhirnya si pria dan Godeoki di kamar yang sama. Tetapi si pria yang memang susah tidur, maka Godeoki menyarankan untuk membaca buku karangan si pria. Sontak si pria terkejut, semua buku karangannya. Dia tak percaya bahwa Godeoki membeli dan membaca semua bukunya. Lalu Godeoki yang tertidur, dia bermimpi waktu dia jadi pelayan dan disiksa oleh majikannya, dan itu membuat Godeoki menangis di dalam tidurnya. Dan si pria yang melihatnya, dia berusaha menenangkan Godeoki dan membacakan novel karangannya. 남들에게 그렇게 바랬건만. Keesokan harinya Mansuk memberitahu si pria kalau dia yang merusak atap kamarnya, dan si pria tampak senang. Dan lalu si pria menanyakan tentang majikan Godeoki ke Mansuk karena waktu itu Mansuk pergi ke Hanyang dan si pria menanyakan ayah Godeoki. Dan Mansuk mengatakan kalau Godeoki tak pernah tertangkap, entah di mana dia sekarang. Yang aku tahu Nona Sohai, majikan Godeoki akan menikah. 이것도 호판 대감께서 Sedangkan di tempat Sohai dia mendapatkan banyak hadiah pernikahan, ternyata dia akan menikah dan menjadi selir Tuan Bak. Tetapi Sohai tampak sangat tidak senang dengan pernikahan itu. Keinginannya hanya menemukan Godeoki karena dia berpikir Godeoki mencuri si pria darinya. Sedangkan si pria memberikan obat supaya Godeoki bisa tidur dengan nyenyak dan dia juga akan menjadi pendongeng Godeoki di malam hari. Dan si pria tiba-tiba mengatakan kalau dia akan mengikuti ujian pegawai negeri. Alasannya karena waktu dia ke tempat bangsawan 2 dia disepelekan karena tak punya sertifikat lulusan pegawai negeri. Sontak Godeoki dan adik iparnya kaget karena ujiannya sebentar lagi, bagaimana bisa belajar dengan singkat. Tetapi si pria bertekad ingin belajar dan mengikuti ujian. 예, Keesokan harinya, Godeoki mengajari si pria, tetapi si pria tampak kesulitan karena si pria tidak menyukai pelajaran akademis. Kedekatan Maxim dan Mansuk terus saja membuat Doki cemburu. Lalu Mansuk tak lupa memberikan makanan dan minuman supaya si pria giat belajar. 것들을 확인하겠습니다. 예, Sedangkan istri bangsawan 1 mendatangi istri bangsawan 2 dan dia juga memberikan obat supaya dia cepat pulih. Ternyata istri bangsawan 2 sakit karena takut kalau akan dibunuh oleh si mata 1. Tetapi istri bangsawan 1 mengatakan kalau kau harus sehat karena ujian putramu semakin dekat dan putramu tak pernah datang sehari pun di akademi. Sontak istri bangsawan 2 sangat marah dan dia memberitahu suaminya. Dan bukannya menyuruhnya belajar, justru istri bangsawan 2 menyuruh suaminya menyuap supaya anaknya lulus ujian. Dan istri bangsawan 2 tampak sangat senang karena dia mengetahui dari suaminya kalau si mata 1 sudah tewas. Dan di tempat Tuan Bak sudah menikahi Sohai dan dia menjadi selir Tuan Bak. Dan sebagai hadiah pernikahan, Sohai meminta kepada Tuan Bak untuk mencari Godeoki. Dan adik ipar Godeoki mendatangi si pria dan dia ingin bercerita. Lalu Godeoki yang khawatir dengan si pria karena tadi dia melihat banyak bandit mencari seseorang. Dan Godeoki pulang dan mencarinya dengan cemas. 나가시는 것을 보았습니다. Sedangkan si pria sedang mendengarkan curhatan adik ipar Godeoki. Lalu Miryong yang melihat Godeoki yang khawatir, dia berusaha menenangkannya dan mengajak Godeoki berbincang sejenak. 아닐 거예요. 그거 분명 다 죽은 걸로 알고 있다니까요. Tetapi setelah menunggu cukup lama, si pria tak kunjung kembali, tampak semua sangat khawatir. Dan akhirnya si pria kembali dengan adik iparnya, lalu adik iparnya mengajak istrinya berbicara. Dan tak luput Doki juga ingin berbicara dengan Maxim. Juga Godeoki berbicara dengan si pria. Dan terlihat perbincangan Doki dengan Maxim dan Doki sangat cemburu dengan kelakuan Maxim. Sedangkan Miryong dan suaminya yang berusaha meluruskan kesalahpahaman, justru mereka bertengkar.
Sedangkan Godeoki sangat marah dengan si pria walau si pria berusaha menjelaskan kalau dia keluar dengan adik iparnya. Dan Godeoki tampak sangat marah, bahkan dia tak bisa mengontrol emosinya dan dia berkata lebih baik kamu pergi dan kita tak bersama karena kamu hanya membuatku banyak pikiran. Lalu si pria yang mendengarkan perkataan itu dia pergi. Sontak Godeoki yang menyadari perkataannya salah dia berusaha mengejar dan mencari si pria. Bahkan Godeoki sangat khawatirnya dia mencari si pria tanpa alas kaki. Kemudian Godeoki menemukan si pria yang dikerumuni oleh bandit bayaran. Dan Godeoki tanpa berpikir panjang dia mengambil batu dan berusaha menyelamatkan si pria. Ternyata Godeoki salah paham semua bandit itu dibayar oleh si pria untuk mencari ayah Godeoki karena si pria ingin Godeoki bahagia. Lalu Godeoki tampak lemas. Dan si pria mengatakan, apa kau takut aku diculik? Lalu Godeoki menjawab, tidak, aku takut kamu pergi dan tak kembali lagi. Akhir-akhir ini aku takut karena terlalu banyak kebahagiaan yang kudapat, aku takut akan hilang semua. Lalu si pria berkata, aku juga takut, maka dari itu jangan bertengkar lagi, mari kita hidup bahagia. Dan Godeoki berkata, jangan pergi, tetaplah bersamaku. Seru ya, bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.